Sip. Kemudian selanjutnya adalah untuk yang text field-nya di sini. Ya, teman-teman ya, kita bikin text field. Jadi kita bisa bikin kelas baru di package com.partials. Namanya adalah j text field gitu misalnya. Oke, berarti kita import java.swing j text field. Ini adalah anak atau keturunan dari kelas j text field. Kemudian kita bikin konstruktornya public j text field gitu. Misalnya kita perlu parameter apanya nih? Parameter untuk lokasi sumbu x dan y, berarti integer x dan integer y. Lalu untuk parameter integer width. Karena kan untuk width-nya beda-beda ya. Di sini kita width-nya segini, di sini agak lumayan panjang, di sini panjang banget. Itu kan beda-beda. Sip, kalau udah, yang terakhir untuk center alignment-nya. Oke. Jadi apakah dia center alignment gitu. Sip, kalau udah, di sini kita panggil super gitu ya, kemudian set bounds gitu. Untuk height-nya berapa sih dia? Height-nya itu dia 35. Oke, 35. Sip, kemudian di sini ada pengecekan. Pengecekannya kita bisa kopas aja dari jform label di sini. Kita bisa kopas atau sekaligus ini deh. Biar nggak lama. Gini. Oh, ini L-nya 1. Berarti ini harusnya juga L-nya 1 aja. Gini. Oke, beres, kita close. Ini kenapa error? JLabel ganti JTextField. Ini JTextField. Oh, dia nggak ada method set vertical alignment. Oke, jadi gini aja. Terus untuk fontnya kita bisa bikin baru di kelas cfonts. Misalnya adalah untuk text field font. Gitu ya. Kita cari tahu dulu fontnya dia apa. Fontnya dia adalah Poppins regular, ukurannya 14. Poppins regular, ukurannya 14. Gitu. Kalau sudah, kita tarik di sini. Apa tadi? Text field font. Kemudian warnanya hitam kalau nggak salah. Hitam, bener. Sip, kalau udah, coba kita add di start frame kita. Oke, kita bikin dulu untuk di sini import c text field gitu ya. Kemudian di sini public c text field, misalnya adalah txt username sama dengan new c text field. Yang pertama untuk sumbu x-nya berapa? Sumbu x-nya dia adalah 65, kemudian sumbu y-nya 114. Oke, 65 114, kemudian width-nya dia 320. Oke, 320, kemudian center alignment enggak? Iya. Ini kalau udah, coba kita add di card start txt username. Kalau udah, coba kita running. Beres ya. Oke, beres. Tapi untuk bordernya, kalau teman-teman ngeh dan lihat, sebenarnya border kita itu adalah warna biru. Gitu. Dan kalau kita search untuk border, itu ada di package java.swing.border. Jadi silahkan dicari aja java.swing.border. Kemudian untuk kelasnya kita pakai yang line border aja, yang simple. Kemudian di sini kita bisa pakai untuk yang dua parameter, teman-teman, untuk menginstansiasi dia dalam bentuk objek. Yang pertama ada color, warna border kita apa, kemudian tingkat ketebalannya berapa pixel. Gitu ya. Oke, jadi kita bisa set aja di sini set untuk bordernya ini
langsung aja new java.swing border gitu ya. Namanya adalah line border. Yang pertama untuk colornya adalah blue, dan untuk tingkat ketebalannya 1 pixel aja. Gini. Kalau sudah, coba kita running, dan ini adalah hasilnya. Cakep banget ya. Lumayan. Nah, kemudian yang selanjutnya kita akan buat yang ini nih, error text-nya atau error labelnya. Gitu. Kita bisa copy aja dari yang cform label ya, karena hampir sama. Cform label. Nah, di sini kita bisa save as file, kemudian save as atau Ctrl Shift S ya, di sini shortcutnya. Ctrl Shift S, namain dengan C error label. Enter. Kalau sudah, kita bisa rename aja di sini nama kelasnya beserta konstruktornya jadi C error label. Lalu kita tinggal ganti di sini untuk height-nya dia berapa? Height-nya dia 20, oke. Kemudian ini sama, terus ini sama juga. Untuk fontnya, nah kita akan bikin baru nih di kelas cfonts. Di sini namanya adalah error label font. Kita cari tahu dia adalah Poppins like, ukurannya 12. Poppins like ukurannya 12. Gitu. Kita tarik di sini error label font, kemudian warnanya adalah red. Gitu. Kita coba add di C start frame dengan cara kita bisa bikin atau import dulu, jangan lupa di sini C error label. Kita bikin objeknya public C error label. Misalnya adalah error username sama dengan new C error label. Nih, stringnya misalnya username tidak boleh kosong. Gini, untuk sumbu X-nya dia berapa? Sumbu X-nya 92. Oke. Untuk sumbu X-nya 92, kemudian sumbu Y-nya dia berapa? 149. 149. Atau gini aja deh ya. Ini 0, terus ini disamain width-nya kayak card-nya di 450. Harusnya sama aja. Center alignment iya. Gini. Jangan lupa titik koma di ujung. Sip, kalau udah kita bisa add di card start. Namanya adalah error username. Kalau sudah, coba kita debugging atau running. Sip, muncul ya. Muncul walaupun kecil tapi nggak apa-apa. Kan hanya untuk peringatan kalau ini nggak diisikan ketika nanti kita klik tombolnya. Gitu. Sip, untuk yang selanjutnya sekarang. Yang selanjutnya ada yang namanya link. Di sini kita namain aja dengan link start gitu ya. Karena ini hanya dipakai di frame-frame login dan registrasi aja. Gitu. Coba kita bikin. Untuk C-link start kita bisa copy aja atau save as dari C error label karena kan dia sama-sama label ya. Di sini kita bisa Ctrl Shift S, namain dengan C link start. Itu kemudian kita ganti nama kelasnya sama konstruktornya C link start. Gitu. Ini sama aja mungkin. Terus ini width-nya kita set jadi ini nggak perlu nih. Untuk width-nya nggak perlu. Untuk sumbu X-nya juga nggak perlu. Ini aja mungkin. Nah, untuk width-nya itu 450 sesuai sama card start-nya. Kemudian X itu pasti 0. Itu teksnya atur. Center alignment kayaknya nggak perlu juga deh. Karena kan dia pasti center ya. Ini hapus, ini hapus, ini rapiin. Sip, gini. Terus untuk colornya ini blue. Dan untuk fontnya kita bisa bikin lagi-lagi. Di sini. Bikin. Ini kalau nggak salah saya tadi udah lihat sekilas regular. Oke, regular 12. Regular.
Gini, ini namanya jadi link start. Gini, terus kita bisa tarik ke sini. Bagus sekali. Nah, terus yang terakhir apa? Yang terakhir dia bisa diklik. Nah, kita perlu tambahkan mouse eventnya. Gitu. Kita bisa copy aja untuk mouse eventnya. Kita tadi udah buat di C-link keluar di sini. Kita bisa copy aja, atau nggak semuanya deh, karena untuk mouse click ini, oke, nanti dia akan diatur oleh kelas-kelas turunannya. Jadi ini mau kemana nanti diatur oleh kelas-kelas frame C daftar, login mitra, daftar customer, login admin, gitu-gitu. Oke, sekarang kita hanya untuk fokus yang ini aja. Oke, coba kita copy, terus paste di sini. Ini pasti error. Tambahin di sini begini mungkin, atau kurang satu. Oh, kurang satu. Bagus. Oke, kalau kopas hati-hati ya, kita perlu tambahin ujung, tambahin awal gitu. Jangan lupa. Oke, sekarang kita bisa tambahin ke C start frame kita di sini. Kita bisa tambahin atau importin di sini satu yang baru, C link start. Sip, kalau udah kita bikin objeknya sebagai property, jadi public, misalnya C, tadi nama kelasnya apa? C link start, gitu ya. Misalnya adalah link 1 gitu aja, jangan ribet-ribet. New C link start. Teksnya apa? Teksnya misalnya menuju kemana gitu. Terus sumbu y-nya ini saya ngasal aja karena untuk debugging doang. Misalnya adalah 200 gitu. Sip ya. Kemudian kita bisa add dia ke card start kita. Namanya adalah link 1. Link 1. Coba kita running. Oke, harusnya kalau kita klik belum jalan, tapi kalau mouse kita di atas dan lepas, itu udah jalan. Gampang ya teman-teman ya, gampang banget. Yang terakhir nih, ada sebuah tombol di sini. Ya, ada sebuah tombol. Gampang banget. Berarti caranya adalah kita bisa bikin kelas baru di package com.partials, namain aja dengan C blue button. Gitu. Kita import javak .swing .j button. Sorry, J button. Gini nggak bisa dia di enter ya. Ini adalah keturunan dari kelas J button gitu ya. Kita bikin aja di sini untuk konstruktornya public C blue button. Gini. Jangan lupa panggil konstruktor tanpa parameter di kelas induknya. Kemudian di sini kita perlu parameter yang pertama string. Nanti dia teksnya apa di tombolnya. Kemudian ada integer x dan integer y untuk atur posisinya. Kemudian ada width dth integer. Gini. Sip. Yang pertama set teksnya. Kemudian yang kedua set bounds-nya. Ini untuk height dia berapa sih? Untuk height dia adalah 35. Oke. 35. Gini. Terus kita akan set font-nya. Gitu ya, kita bikin font baru di sini. Gini. Misalnya ini adalah button font. Gitu, fontnya apa? Kalau boleh saya tahu, fontnya adalah Poppins Bold, ukurannya 16. Oke, Poppins Bold, ukurannya adalah 16. Gitu. Coba ya kita tarik di sini. C fonts, button font. Gitu. Set background, backgroundnya apa? Backgroundnya blue. Kemudian set foreground. Apa warnanya? Untuk tulisannya white. Gini. Sip ya. Kalau udah,
coba kita terapin di C start frame kita. Kita bisa import dulu C blue buttonnya, terus kita bikin objeknya di properti kita jadi public C blue button, misalnya adalah btn submit gitu ya, sama dengan new C blue button. Untuk teksnya misalnya login atau submit aja deh, submit. Kemudian untuk sumbu X nya dia berapa? Sumbu X dia 65, sumbu Y dia 282, terus untuk width nya dia berapa? Width nya 320. Oke. 320 beres. Terus kita bisa add dia di card start, misalnya btn submit, di sini nama objek kita. Kita coba running, hasilnya seperti ini. Oh iya, dan tadi tuh kebalik ya, kita harusnya button dulu baru ke link, tadi link dulu baru ke button, tapi nggak apa, yang penting selesai juga. Nah tapi ini ada border ya, ketika kita sorot seenggak mau ada border, berarti kita bisa set aja untuk set bordernya 0. Cobain lagi. Masih? Enggak dong. Bagus. Gitu, teman-teman. Nah, kemudian supaya kita sekalian gitu ya, di button kan ada 3 warna ya. Ada blue button, green button, sama untuk yang red button. Nah, gimana kalau kita sekalian aja jadiin red button dan green buttonnya? Gitu, kita bisa save as aja dari blue button, karena overall sama untuk fontnya, tinggal backgroundnya aja ganti. Itu kita bisa save as aja di sini. Ini namain dengan C red button dulu deh. Gini ya. Red button kita ganti di sini jadi C red button. Itu, dan supaya ini scriptnya nggak numpuk. Oke, gimana kalau kita importnya atau extendnya bukan ke J button, tapi ke C blue button. Ini kita lempar di sini deh. Karena untuk yang super blue button ini dia kan parameternya text integer y sama width, supaya dikerjain sama si kelas induknya. Gitu, text x y sama width. Gitu. Berarti ini nggak perlu lagi. Gitu. Sip ya, teman-teman. Tinggal kita ganti aja ini jadi red, backgroundnya kan red. Gitu, sip banget. Kemudian yang selanjutnya untuk yang green button. Green button kita bisa tinggal save as aja dari red button. Kita ganti namanya jadi green. Gini, ini kita ganti jadi C green button. Sama aja. Gini udah beres, tinggal kita ganti warnanya, warna backgroundnya jadi green. Udah beres. Jadi blue button, red button, sama green button beres. Gitu ya teman-teman. Dan yang terakhir nih, karena di kelas C start frame ini adalah kelas abstrak, dan kita udah berhasil membuat komponen-komponen di dalamnya, ini sekarang kita bisa hapus aja komponennya. Bukan hapus kelas komponen ya, tapi komponen yang ada di sini. Jadi kita bisa purein aja di kelas template ini menjadi semula. Intinya adalah kita sudah bikin komponen-komponen di dalamnya. Jadi sekarang hasilnya seperti ini. Ini pure adalah template-nya. Gitu. Dan sekarang kita bisa jadikan kelas C start frame ini adalah kelas abstrak. Gitu. Dan pastinya kita nggak bisa instansiasi kelas abstrak tersebut di sini. Jadi supaya ada isinya, gimana kalau kita klik aja atau ketik aja hello world. Gitu. Ini kita hapus dan kita running. Beres tuh. Jadi itu aja ya teman-teman untuk video kali ini. Dan kalau kita review, sekali lagi kita udah bikin tuh komponen-komponen di dalam frame
yang nanti komponen-komponen tersebut akan diimplementasikan di masing-masing frame, daftar, maupun login. Dan untuk beberapa komponen juga seperti button, error, lalu label, dan text field, ya, itu kita akan implementasi juga di sini. Di frame lain lah intinya. Oke, jadi itu aja teman-teman untuk video kali ini. Mudah-mudahan videonya bermanfaat, mudah-mudahan teman-teman semuanya paham dan menyenangkan gitu ya. Sekali lagi, saya Sabriansyah pamit, saya ucapkan thank you, terima kasih, keep learning and keep spirits.